Udah siap ibu-ibu? Udah? Saya kesian nengok ibu-ibu nih dari pagi sampai siang nih masih terduduk saja. Jadi saya ceramah nih, saya nengok bagaimana posisi duduk dari wali murid nih. Kalau udah 3 kali nanti ketika saya ceramah berganti, berarti asam urat dah mulai kena. Jadi materi ceramah jangan panjang-panjang. Panitia mana panitia? Coba ini digeser ke sebelah kanan saya panitia. Coba yang masih gentayangan berdiri duduk, karena kita masuk ke acara inti sekaligus nanti kita tutup dengan doa. Bapak-bapak yang sebelah kiri saya kalau kepanasan maju lagi pak. Tapi kalau memang kurang dingin juga, berendam kita di Sungai Bahbolon. Halo adik-adik, masih semangat? Masih semangat gak? Iya, kalau masih semangat coba semuanya perhatikan kemari, jangan ada yang main handphone. Kalau ketika Ustadz ceramah ada yang main handphone, saya doakan pulang nanti handphonenya jin. Nah, udah? Bisa bilang cakep? Nah, inilah adik-adik nih, baru mau dibilang. Bisa bilang cakep? Ayo, yang semangat. Kalau hendak pergi ke Medan, wah belum semua yang bilang cakep nih. Kalau hendak pergi ke Medan, jangan lupa singgah untuk berkemah. Jamaah semua mari dengarkan, Ustadz India Ganteng mau berceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak heran jawab salamnya lemas sekali, karena memang dari pagi sampai jam 12 nih kurang, mau terus acara terus dilanjut, akhirnya banyak jamaah tadi yang lemas-lemas. Tapi tadi dihiburlah dengan hiburan menyanyi mengingatkan tentang orang tua. Betul? Tadi bu, anak siapa tuh yang nyanyi? Ada orang tuanya? Luar biasa. Bangga bu punya anak macam itu? Bangga. Maka saya lihat tadi luar biasa, suaranya merdu, yang menyanyi tadi pun ganteng. Siapa nama yang nyanyi yang laki-laki pakai peci hitam tadi? Indosiar. Riando. Siapa bu? Rian. Rehan. Dean. Dean kan? Dear. Apa arti dear tuh? Baik. Hah? Baik, bagus. Oh, artinya bagus bu. Itu bahasa Jepang atau bahasa Korea tuh? Oh, bahasa Simalungun. Dear. Jadi luar biasa, saya lihat dari sana tadi sama Ustadz Herman, suaranya macam jebolan dari The Academy Indosiar. Allah. Tepuk tangan kan? Orangnya pun tampan. Dari kiri saya perhatikan, duduk saya di sana tadi lama saya tengok, mirip siapa sih dia? Rupanya saya ingat-ingat mirip sama Salman tadi. Itu dari kiri. Dari kanan kata Ustaz Herman mirip sama Amir Khan Ustaz. Amir Khan katanya. Pas turun siap nyanyi tadi, bukan Amir Khan, bukan Salman Khan. Jadi siapa Ustaz? Sambal belacan. Jadi luar biasa, datang kita ke tempat ini, ke TPI di Gunung Pamelani, luar biasa, jamaahnya ramai, anak-anaknya cinta kepada agama Islam. Jadi kalau sudah dihibur sama hiburan yang luar biasa, jawab salam tuh tak boleh lembek bu, mesti kuat. Adik-adik bisa jawab salam yang kuat? Bisa? Kuatlah, saking kuatnya kalau bisa terbang teratak nih. Ayo kuat sekali lagi ya, bisa ya? Pakai pantun Pak Ustadz. Oke, kita kasih pantun. Kalau hendak mandi ke kali, jangan lupa membawa tali. Ibu-ibu ulangi salam sekali lagi.
Yang tak menjawab kudoakan suami ibu kawin lagi. Kami juga yang kena Pak Ustaz. Biar semangat orang. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ibu-ibunya takut diduakan, maka jawab salamnya mesti kuat. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Banyak-banyak bersyukur sampai tak ada kata yang keluar dari lisan kita kecuali berucap alhamdulillahirabbil. Bersalawat kepada habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kelak diakui pula kita sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah dan Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah, ada Bapak Suyanto dan ayahanda kita Bapak Hamzah. Begitu juga yang saya hormati para dewan pengajar, muallim dan muallimah, yang besar tak bisa disebutkan gelar, yang kecil tak bisa disebutkan nama. Begitu juga yang saya hormati orang-orang tua kami. Halo Pak yang belakang. Wis mangan Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu apa kabar, sehat Bu? Luar biasa. Tengok nak ke kiri, inilah wajah-wajah yang luar biasa mencarikan nafkah yang halal untuk kita. Berapa kali keringatnya menetes, berapa kali tangannya terkelupas. Untuk apa Ustaz? Mencarikan nafkah yang halal untuk kita. Tengok luar biasa mak-mak kita nih. Wajahnya sekarang walaupun dah pakai MS Glow, dah glowing, tapi yang namanya tua tuh tak bisa diobati. Betul? Coba sesekali kalian pandang ketika mereka tidur pulas. Coba di saat itu kalian lihat betapa besarnya pengorbanan orang tua untuk kita anaknya. Tapi kadang-kadang anaknya ini nggak tahu diuntung. Udah disekolahkan, dicarikan nafkah, sampai sekolah bercewek pula dia. Padahal uang jajan minyak keretanya aja pun masih minta duit jajan. Tapi nggak anak-anak TPI Gunung Pamela. Anak-anak mana Pak Ustaz? Anak-anak sekolah luar yang belum dengar pengaji. Kalau anak-anak di TPI Gunung Pamela nih Bu, baik-baik, tak ada mau ke cewek-cewek orang ini. Betul? Yang kuat lah, betul? Abang sound system coba dikuatkan biar tak ngantuk orang nih. Udah kuat kali Bos? Jadi luar biasa. Makan kedondong campur mentega. Anak Pamela Bos, senggol dong. Udah, jadi luar biasa. Orang ini tak ada bercewek-cewek. Kalau tak percaya Ibu, tengok nanti malam Kamis sama malam Minggu. Pasti orang ini duduknya di masjid, duduknya sama kawan-kawan. Ya kan? Tapi kalau anak-anak di luar sana belum dengar pengajian, ya Allah, ini hari Sabtu Bu, ya. Maghrib nanti baru pulang dari Dorsemir. Ngapain Pak Ustadz? Dicuci. Tahap terakhir tanya Ustadz Husni. Skit 1 botol disiramkan di tempat duduk kereta. Masuklah Ustadz Herman. Apa gunanya Pak Ustadz? Entah, saya pun tak tahu. Asal naik kereta bawaannya mau turun aja kita. Naik kereta mau turun aja. Apa manfaatnya Pak Ustadz? Tanyalah sama anak-anak muda. Apa manfaatnya? Tapi orang di luar biasa. Acara gitu panjang, nggak ada yang pergi. Acara begitu banyak, tetap mereka nih duduk. Maka mudah-mudahan Bu, di masa yang akan datang, anak-anak lulusan dari TPI Gunung Pamela nih, insya Allah menjadi ustadz dan ustazah luar biasa. Amin. Kalau anak-anak luar tahu kalian, naik kereta yang knalpotnya sudah bersunat, yang suaranya bukan apa Ustadz Herman, Ustadz Husni. Kadang-kadang nenek-nenek di situ ada sholat. Berapa banyak gara-gara suara knalpot bising, bacaan berubah. Orang tuh naik kereta bagus sholat, Allahu Akbar, baca iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena ada anak-anak muda naik kereta bersunat,
Inna sholati Inna sholati wa sujuki wa yamaha. Kebawa nama merek kereta gara-gara anak-anak itu naik kereta besok. Tapi ini nggak anak-anak TPI Gunung Pamela. Anak-anak di luar tuh udah keretanya bersunat, pakai baju-baju adiknya, bolong di mana-mana. Gitu berdiri nampak pusat, nungging nampak celengan. Naik kereta bu, tarik 3. Dia di depan, di tengah, di belakang. Rambut pirang macam cabai-cabian bau knalpot. Gitu berhenti, rantai kereta putus, Pak Hamzah. Gitu putus turun, dipegang sama kawannya tangannya, selebeo katanya. Itu anak-anak luar. Tapi anak-anak kita luar biasa di sini, luar biasa nyanyinya lagu is. Tadi judulnya Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana nasi goreng. Kelaparan orang dirasa ini. Kok nasi goreng pula? Nasi goreng. Adem dengar kita. Kok bisa pandai orang ini Pak Ustaz? Nih, muallimah kita nih. Manggilnya di sini muallimah atau ibu guru atau umi? Muallimah. Luar biasa muallimahnya pun saya tengok cantik-cantik. Jilbabnya pun warna-warni ya. Terutama ya ibu kita nih yang pakai jilbab warna apa ini Bu? Hijau ya. Hai ibu yang jilbab hijau, sungguh cantik, sangat menawan. Lobang hidungnya mualimah nggak usah kembangkan ya, biasa aja. Jadi luar biasa bangga kita Bu. Kenapa? Anak-anak ini dididik dengan pendidikan agama Islam. Mereka bisa bernyanyi, suaranya merdu, yang dinyanyikan lagu-lagu baik. Apa sebabnya? Dididik di dalam TPI Gunung Pamela ini insya Allah. Jadi Bu, kita khawatir anak-anak kita sekarang ini tak kenal kepada Islam. Anak-anak kita ini tak cinta kepada Islam. Padahal sehebat-hebatnya mereka belajar bahasa Inggris, sehebat-hebatnya mereka menguasai dunia. Tadi pidato lancar macam air, macam-macam, hello guys, macam-macam. Tapi tetap jago bahasa Inggris, jago matematika, jago fisika. Ketika orang tua mati, tak ada orang tua zarah anak datang ke kubur diucapkan pakai bahasa Inggris. Ada? Masuk ke kuburan mamanya, welcome my mother. Itu ziarah di batu nisan mamanya dipegang. How are you mom? Are you fine? Fine. Mamanya jawab dari dalam kuburan, you how. Jadi nggak ada yang dibaca, tetap Al-Qur'an. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Itu nanti bisa keluar dari mulut-mulut anak-anak kita. Kenapa bisa itu terjawab Pak Ustadz? Lulusan dari TPI Gunung Pamela. Itu hebatnya. Jadi kalau hari ini anak-anak kita sulit mendapat pelajaran, sulit menerima ilmu dari muallim dan muallimah kita ini, pertanyaan besar adalah apa sebab mereka tak bisa menangkap pelajaran? EQ-nya bagus Ustadz, makanannya kami kasih makanan halal. Jangan-jangan ada yang membuat penghalang dosa kalian itu. Apa itu? Durhaka kepada kedua orang tua. Kalau syirik menyembah pokok kayu, menyembah jembalang tanah, kuntilanak, suster ngesot, tuyul, itu dosanya nanti di akhirat. Kalau nanti syirik meminta kepada dukun, dosanya nanti di akhirat. Tetapi orang yang menjadi durhaka, melawan kepada orang tua, dosanya nanti di akhirat. Dan sebelum dapat di akhirat, DP-nya sudah dapat di dunia. Mau dapat DP-nya di dunia? Mau? Yang kuat sedikit mau? Kalau tak mau, kalian senangkan hati orang tua nih. Dan tengok tuh rambut ayah kalian di belakang tuh, yang dulu rambutnya ganteng, rambutnya hitam, tengok sekarang.
udah uban bertabur, gigi tengok udah mulai gugur. Kalau sudah gigi gugur, makanannya pun terpaksa kalau sudah makanan gugur, mata kabur, kulit kendor, siap-siaplah tak lama lagi bisa mak cepat kali kalian gugur. Tak sayang kalian sama ayah kalian nih. Jadi luar biasanya kalau hari ini kita cinta kepada orang tua, maka muliakanlah mereka. Maka luar biasa tadi saya dengar dari Pak Yanto, dari Ustadz Herman, bahwasanya sebelum acara tadi pagi melaksanakan sungkeman, minta doa restu. Kata Ustadz Usni, sampaikan sama anak-anak nih Ustadz, mereka akan menghadapi ujian. Ujian itu pasti berlalu. Cuman ketika sebelum dia tuh datang dan kita lalui, kita datang ini dengan apa? Belajar sudah, usaha sudah, minta restu dari orang tua kita. Kalau sudah restu diberikan, insya Allah ujian pun akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Betul? Itu yang kita harapkan. Maka ada syair Bung Haji Roma Irama yang menyadarkan dan mengingatkan kepada kita. Apa itu Pak Ustaz? Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Hai manusia, teng 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 ulang lagi. Jadi luar biasa ya kita hari ini. Rupanya di TP ini banyak juga abri ya. Apa abri Pak Ustaz? Anak buah Roma Irama. Buktinya saya bilang, hai manusia. Tak ada lagi suaranya. Coba sekali lagi. Hai manusia. Orang ini kalau disuruh malu, kalau tak disuruh mau. Begitulah anak-anak kita. Jadi kalau mau kalian lulus ujian hasilnya baik, kalau mau kalian menjadi orang sukses, muliakan orang-orang tua nih seperti raja dan ratu. Kadang-kadang kita sedih Pak Hamzah, anak-anak nih disuruh beli dulu bawang, lama. Beli dulu ikan ajaib, lama. Tahu ikan ajaib kalian? Kepalanya 2, badannya 2, ekornya 1, namanya ikan asin kebelah. Itu pun kadang disuruh 18 kali baru anak itu bergerak. Tapi kalau handphonenya bunyi ibu, ding 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 ding, lari tengoknya. Siapa? Rupanya SMS dari Telkomsel. Bukan dari ayam web kalian. Tapi kalau hari ini kalian peduli sama orang lain, cowok kalian sakit, cewek kalian sakit, dan kalian kasih buah apa, kalian kasih buah pir, maka nggak ada artinya kalian hidup bersama orang tua kalau kalian tidak bisa memuliakan mereka. Kalau memang kalian peduli sama cowok kalian, minta uang sekolah sama cowok kalian, minta uang jajan sama cowok kalian, jangan minta sama orang tua. Betul Bu? Nampaknya ibu-ibu ini curahan hati. Betul. Jangan gitu. Jadi kalau hari ini banyak orang-orang tua kita nih sakit, tapi sakitnya itu bukan karena dia. Siapa yang membuat sakit? Anak-anaknya. Berapa banyak mama-mama hari ini sambil bekerja, sambil dia tuh mencari nafkah, tapi yang dia pikirkan adalah kalian anak-anaknya. Berapa kali aku hari ini tegores, tanganku kena potong pisau. Apa yang ku bayangkan? Gimana nasib anak-anakku besok ketika mereka besar? Hari ini aku sudah mencari nafkah untuk mereka, tapi mereka sampai detik ini belum bisa membahagiakan aku, orang tuanya. Maka jangan sampai orang tua kita tuh menangis. Kalau mereka menangis karena kedurhakaan kita sebagai seorang anak, maka yakinlah malaikat yang ada di langit dan di bumi takkan pernah meridhoi kita sebagai seorang manusia, seorang anak yang ibunya hatinya disakiti oleh kita. Mereka ini adalah wakil Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau mau tengok malaikat yang nampak, yang bisa dipegang, cobalah tengok orang tua kita. Berapa banyak hari ini orang tua kita yang hidup bersama kita, mereka masih ada, tapi kita belum pernah merasakannya. Tapi bayangkan ketika mereka sudah nggak ada, maka disitulah terasa sayang dari mereka. Kalau dia ada, dia sakit, dia di rumah, kita masih main-main, belum terasa kehilangan. Tapi coba nanti Bu, ibu sudah nggak ada, bapak sudah nggak ada, barulah mereka tuh duduk di jendela, ditengoknya ke kanan, ditengoknya ke kiri. Nggak ada lagi mendiang mama, nggak ada lagi mendiang ayah, barulah di situ rindu datang. Make Al-Quran yang dulu pernah dibaca sama mendiang oma, ambil Al-Quran yang pernah dibaca sama mendiang ayah, membaca Al-Quran yang pernah dibaca dia, rindu itu terobati.
lam ya'rif man lam yazuk, nggak akan pernah tahu orang yang belum pernah merasakan. Maka kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Masih mau lagi melawan sama orang tua, nak? Betul? Janji? Jangan pacar-pacaran, siap? Yang laki-laki jangan bercewek-bercewek, siap? Kalau ada cewek kalian hari ini putuskan, siap? Kata yang perempuan janganlah, bang. Cuman bang, kalau kita putus siapa yang nyanyikan awak nanti malam, bang? Mau tidur, bu? Apa kata anak remaja, anak muda-muda kita sekarang di WhatsApp? Ayang, awak nggak bisa bobo. Kenapa ya? Kan belum ayang nyanyikan. Dikirimlah dari WhatsApp, bu, dari voice note. Hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Nggak ada yang tepuk tangan nampaknya. Orang ini kadang-kadang belum sah menikah, belum tamat dari sekolah, kadang-kadang pacar-pacaran, kadang-kadang bercewek-cewek. Maka kalau hari ini sayang sama emak, sayang sama ayah, kalian putuskan cowok kalian. Yang perempuan, siap kalian putuskan dia? Siap? Yang laki-laki siap kalian putuskan yang perempuan? Jangan siap-siap aja, nggak bisa Pak Ustaz. Kenapa gitu? Saya udah romantis sekali sama dia. Kenapa rupanya romantis? Saya udah kadung sayang sama dia, Pak Ustaz. Saya pun manggil dia udah dengan panggilan Umi. Saya pun manggil dia dengan panggilan Abi. Ada lagi anak-anak muda biar tahu kalian manggil cowoknya, ceweknya dengan panggilan nama binatang. Beruangku, pandaku, ikan gembungku, sekalian aja ikan kelotok, ikan baung, ikan gurame. Jadi luar biasa, bu. Anak-anak kita sekarang ini belum tahu perempuan yang bercewek-cewek dengan laki-laki, kalian itu ibarat buah semangka, nak. Perempuan buah semangka, laki-laki buah durian. Durian berkawan sama semangka, semangka tak pernah untung. Di atas kena, di bawah ke maju kena, mundur. Jadi masih mau lagi kalian pacar-pacaran? Hah? Masih mau lagi kalian pacar-pacaran? Oh. Jadi kalau hari ini ada cowok kalian, kalau hari ini ada orang yang katanya sayang sama kalian, kalau dia sayang sama kita, takkan pernah dia mau mengajak kita pacaran. Tapi dia bilang, "Dek, tunggu aku tamat dari Gunung Pamelani, dari TPI Gunung Pamelani, aku kuliah, aku kerja, ku pinang kau dengan bismillah." Lagi-lagi, ingat kalian apa kata Fajar Sekboy? Laki-laki ini kadang-kadang seperti kopi. Kenapa? Diminum, nggak enak kopinya, pahit. Lalu diambillah gula, dimasukkan ke dalam kopi. Setelah kopinya manis, apa dibilang? Enak kopinya, mantap. Padahal yang buat manis adalah gula. Kadang kita jadi laki-laki, nak, ada keberadaan kita, tapi kita dianggap selalu tidak ada. Jadi kalau hari ini kalian menjadi laki-laki, senangkan aja emak kalian, senangkan aja ayah kalian, kerja kalian bantu dia mendodos, kalian bantu dia menderes. Insya Allah kalian sukses jadi orang. Perempuan ini datang macam ular nangka, ucuk, ucuk, ucuk kata dia. Tapi kalau kalian hari ini patentang-patenteng, gaya-gayaan, pacar-pacaran, apalagi ada keyboard ramai-ramai. Keyboard sekarang tahu lah, bu, kalau tak musik DJ Pak Darwin tak mau orang nih. Titit sekali lagi, bro. Tapi kalau acara Isra Mi'raj, acara sungkeman yang datang tahulah malah sedikit. Tapi kalau anak-anak TPI Gunung Pamela, insya Allah tak kita ragukan lagi itu. Kenapa? Mereka cinta kepada orang tua, mereka sayang kepada orang tua. Inilah nanti yang membuat doa dan cita-cita kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu.
Maka kita doakan guru-guru kita yang hadir, mulai tadi ibunda kita yang katanya alumni dari sini, ini insya Allah jadi tangguh, menjadi tonggak untuk kita, bahwa mereka ini bisa jadi orang sukses. Pak Husni, kemudian ada ayahanda kita yang lain, bahkan Ustadz Herman pernah mengajar di sini, dan mereka sekarang sudah menjadi orang-orang hebat. Tidak lain adalah karena mereka ini menghormati dan memuliakan orang tua kita. Anak muda, kalau mau hari ini doa kita dikabulkan Allah, maka perbanyak memuliakan orang tua dan dibarengi dengan yang namanya sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kepada Allah dalam kesabaran dan kamu mengerjakan sholat. Banyak anak-anak muda nih ketika datang bulan Rajab, ketika di acara di kampung peringatan Isra wal Mi'raj, tapi mereka hanya datang sebagai simbolis, makan, dikasih snack, disampaikan dakwah sama Ustaz, ketawa-ketawa pulang, tapi nggak mau juga sholat. Jujur di sini, siapa yang rumahnya dekat musola atau masjid, coba angkat tangan. Angkat tangan, tak usah malu-malu. Udah, jangan lama-lama, nanti bau ketiak, udah turun. Apa maknanya? Banyak anak-anak muda bu yang rumahnya dekat masjid atau musola, tapi perhatikan coba, tanya sama yang perempuan, tanya sama yang laki-laki, yang sering azan opung-opung atau anak muda? Tengok, yang azan opung Simbolon, yang azan opung Saragi, mereka tuh udah top. Tahu kalian top? Tua ompong peot, udah tinggal 3, tulang, kulit sama kentut. Ada lagi satu lagi namanya orang Jawa, Wakmin, kawannya Pak Suyanto. Kalau Wakmin ini taulah azan macam wedang ngomong, tahu ibu air yang gelega, Allah Akbar. Tapi kadang ada opung-opung azan narik napas dari atas, Allah nembak dari belakang. Narik nafas dari atas, nembak dari belakang. Cobalah yang azan tadi macam si siapa tadi namanya? Biar suaranya merdu, orangnya tampan. Hayya 'alas shalah. Datang si putri nanya sama mama, siapa yang azan mak? Bang Dear. Langsung si putri tadi berangkat dari rumah ke masjid pakai selop terbalik-terbalik, saking semangat. Si Dear pun karena si putri di belakang, dia pun langsung grogi. Si putri di belakang, azan mesti dilanjut. Hayya 'alas Allahu Akbar. Kesasar sampai sambosan. Makanya kok putri kalau ajan si Dear tadi jangan cepat-cepat datang, biar tak grogi dia. Jadi mudah-mudahan anak-anak muda kita meramaikan masjid dan sholat di dalam masjid, dan senantiasa mendoakan orang tua. Orang tua ini tak minta banyak, nah tak dimintanya kalian nanti kalau sukses belikan dia tanah, belikan dia sawit, tidak. Tapi yang diminta mereka, kalaulah nanti aku sudah meninggal dunia, kalaulah umurku tak panjang, adik-adik kalian nih yang masih kecil, kalian biayai dia sekolah. Kalau nanti kalian bisa menyolatkan aku, kalian sholatkan aku, kalian pakaikan aku kain kafan. Nggak banyak yang diminta orang tua kita. Kita ini dibilang ada yang sukses, semua kita tidak lain kembalinya hanya ke lubang yang 1x2, ke dalam tanah. Hidup di atas tanah, berasal dari tanah, makan dari hasil tanah, dan akan pulang ke dalam tanah. Tapi banyak orang sekarang berasal dari tanah tapi sifatnya seperti langit, sombong, na'udzubillah. Maka banyak-banyak belajar dari ibu-ibu ini. Bu, ada wirid di Gunung Pamela ini? Ada, setiap hari apa wirid? Hari Kamis. Ada baca tahtim, ada baca yasin, ada baca tahlil. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dibaca sama mama-mama wirid yasin. Apa artinya? Kalau sudah bertahlil, kalau sudah membaca la ilaha illallah, sifat sombong nggak mau ada bu. Tapi orang yang membaca itu kalau dia betul meresapi ke dalam hati, mulutnya membaca tahlil, hatinya mentauhidkan Allah Subhanahu. Cuman kadang-kadang banyak mama-mama wirid yasin bu,
ketika datang ke wirid-wirid, orang tuh membaca tahlil, tapi cuma sekedar menempel di lisan. Ada pula nanti kawan yang baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kawannya datang terlambat, la ilaha illallah, la ilaha, ini masih lama, la ilaha illallah. Open kali sama kawannya. Biarkan aja lah kawan tuh mau datang terlambat, dia pun tahu duduk di mana, tak mungkin dia mengesot di pelataran tuh. Ini kadang-kadang ada yang dia tak open sama kawan, tapi wirid selalu bawa anak kecil-kecil usia 3-4 tahun dibawa Bu untuk wirid. Baca tahlil, la ilaha illallah. Anak recok, la ilaha illallah. Diam kau, la ilaha illallah. Bandel kali macam bapakmu, bandel kau. Bapaknya pula terbawa-bawa. Tapi ada satu model ibu-ibu ketika tahlil, diam aja dia Ustaz Husni, hening, nggak peduli sama kawan datang, nggak peduli sama anak, diam aja dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari dapur dengar panitia nuangkan kuah ke dalam baskom. La misop ini. La illallah. Dia nggak mikirkan sekitar-sekitar, cuman mikirkan makanan aja kerjaannya. La ilaha illallah. Panitia belakang ngeremet kerupuk, kerupuk kan iya kerupuk. Tapi nggak ibu-ibu di Gunung Pamela. Maka zikirnya tuh mesti mantap. Saya kuliah tamatan dari UIN Subuh, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, di Jalan William Iskandar. Saya alumni dari Pondok Pesantren Al Hashimiyah. Kawan-kawan saya banyak di sini yang tamatan dari alumni Al Hashimiyah. Nggak jauh beda sama TPI Gunung Pamela nih. Ujung-ujungnya diajarkan agama. Apa kata guru-guru kami ketika di Medan? Kalau kalian membaca tahlil, la ilaha illallah. Saya tanya sama ibu, Bu, kalau ditawari sama suami, terutama ibu yang pakai jilbab hijau, kalau dibilang sama suami, Dek mau duit 100, kalau bilang mau apa? Ngangguk. Iya bang, ya kan? Dek mau makan ikan ajaib, bilang kan enggak, geleng, enggak bang. Jadi gitu juga ketika bertahlil, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak geleng, tidak ada Tuhan naik ke atas, Allahnya hunjamkan ke hati. Jadi begini dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini banyak bapak-bapak malam Jumat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang kopiahnya jatuh, ada yang tim mantau-mantau Pak Usni, BNN bagian nengok-nengok. Tengok tuh, ambil. Tengok tuh pengen ces ya. Cemana zikir itu mau sampai ke hati? Kalau kita pun kadang-kadang membaca tahlil tidak memasukkannya ke dalam hati. Ada pula Bu yang siap tahlil la ilaha illallah jalan jatuh. Ya oyong lah, kepala tuh geleng-geleng. Jadi itulah pentingnya kita bertahlil supaya sifat kita tidak menjadi sifat langit, orangnya rendah hati dan tidak sombong. Nih kadang-kadang Pak Ustadz saya beli kereta baru, mantap, tapi saya untuk ngangein tetangga saya Pak Ustadz, berdosa ibu, sombong ibu. Tapi kalau ibu beli mobil baru, ibu beli kendaraan baru, gunanya untuk nolong orang di kampung, pahala sama ibu. Tapi kalau untuk sombong-sombong, untuk pamer-pamer, nah na'udzubillah. Kadang ada juga model ibu-ibu ini, dia ngomongnya merendah, cuman maksudnya meninggi. Kak, ku dengar abang baru pulang dari Pekanbaru. Iya, jijik kali nengok abang kau itu. Pulang pun 2 tahun dari Pekanbaru, cuman bawa duit 200 juta untuk apa dia itu? Jijik kali kakak nengok dia. Makanya kalau saya jadi malaikat, ku cekekkan bawa dia ngomong. Dia maksud dia nggak sombong ya kan, cuman maksud dia itu ada maknanya. Jadi kalau hari ini jadilah orang yang senantiasa rendah hati dan rendah juga ucapan. Ingat, jangan pernah sesekali kita menjadi orang yang sombong. Kalian nak, kalau kalian pintar, jangan pernah jadi orang sombong. Nanti seperti pohon terong sama pohon kelapa. Apa pesannya Pak Ustadz? Pas bersebelahan pohon terong tumbuh di sebelah pohon kelapa. Apa kata pohon kelapa dengan sombongnya kepada pohon terong? Rong, maksudnya terong. Rong, udahlah batangmu kecil, daunmu kecil, tapi tak tanggung besar buah murong. Kata si kelapa,
Tuhan itu nggak adil dalam menciptakan kau roh. Tapi tengok aku, kata kelapa, pohonku tertancap di bumi, buahku tersusun rapi, akarku tengok jadi karya seni, batangku jadi berroti, buahku dijadikan inti, batoknya dijadikan begadang di malam hari, pelepahnya bisa dijadikan untuk sapu lidi. Aku yang paling sempurna roh, tidak seperti kau, batangmu kecil, daunmu kecil, tapi buahmu tak tangguh besar roh. Itu kata kelapa. Terong kecil enggak, terong marah enggak, cuman satu kata terong. Jangan sombong kau kelapa. Jangan sombong kau kelapa. Tapi nanti kita tanya, kita tunggu, kita jumpa dalam kuali, ku tanya sama ibu-ibu Pamela. Apa bu? Sehat? Nyayur apa bu? Yang kuat nyayur apa? Namaku yang duluan disebut kelapa. Diapain bu? Digulai, nggak ada dikelapain kan? Cukuplah terong dicabein, jangan kelapa dicabein, atau jangan kelapa diterongin. Artinya apa? Walaupun terong kecil, tapi nama teronglah yang duluan disebut-sebut ketimbang kelapa. Kadang kita tuh harus menjadi seperti itu. Kita semakin hari ini jadi orang yang pandai, menjadi orang yang cerdas, tapi cerdas kita adalah untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ramadan akan datang kepada kita, sudah di penghujung Rajab dan masuk kepada bulan Sya'ban. Sya'ban habis, akan datang bulan suci Ramadan. Maka tak ada gunanya hari ini kita hidup, tapi hidup kita tidak kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW ketika berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ketika haji hanya melalui SMS, ketika sedekah hanya melalui SMS, melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika berbicara tentang sholat, Jibril, ini nggak bisa di SMS, ini tak bisa disampaikan pesan, panggil orangnya. Panggil dia Muhammad SAW. Maka terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj, dan Allah abadikan mesrah di dalam Al-Quran. Surah Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram di Makkah dan Masjidil Aqsa di Palestina. Jarak keduanya kurang lebih 1.500 km. Tapi yang menjalankan itu Allah, menggunakan malaikat Jibril dan membawa satu kendaraan namanya buruk. Buruk adalah cahaya, diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Yakadul barku yakhtufu absarahum. Hampir-hampir mata mereka tersambar oleh kilat. Kilat itu adalah cahaya. Malaikat tercipta dari cahaya. Nabi Muhammad di dalam hadis dikatakan, Allahumma ja'alni nura, ya Allah jadikan aku cahaya. Wa fi qalbi nura, di hatiku cahaya. Wa fi basari nura, di mataku cahaya. Jibril cahaya, buruk cahaya, Nabi Muhammad cahaya. Di dalam ilmu fisika, berapa kecepatan cahaya per detik? 300.000 km per detik. Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500. Maka nggak heran perjalanan hanya ditempuh perjalanan semalam, Nabi sudah sampai lagi di dalam rumah Nabi Muhammad SAW. Tidak lain, itu adalah perintah sholat. Jadi kalau mau selamat, bukan kita hari ini menjadi orang yang didewakan. Kalau hari ini mau kita menjadi orang yang mendapat syafaat, bukan harus kita datang ke keramat-keramat, tapi kerjakanlah Untuk menjadi penutup, kita membacakan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Amalan yang pertama dihisab di hadapan Allah bukan zakat, bukan sedekah, bukan umrah, bukan haji, tapi adalah solat. Baik solat seseorang, maka solat itulah yang menghantarkan pahala-pahala dan amalan-amalan lain diterima oleh Allah Subhanahu. Ayo semuanya Bapak Ibu hadirin, kita beristighfar, mohon ampun sama Allah. Astaghfirullah semuanya. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Semuanya. Astaghfirullah
menyingkirkan wajah orang yang paling berharga di dalam kehidupan kita, tidak lain mereka adalah kedua orang tua kita. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang hari ini kita hajatkan dan kita niatkan, ujian yang akan kita laksanakan di bulan Maret, Allah berikan kelancaran dan kemudahan, sampai pada akhirnya Allah akan berikan kabar gembira kepada kita. Ayo kita aminkan di dalam hati, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang maha mengetahui segala aib dan dosa kami. Seberapa banyak dosa yang telah kami lakukan, ya Allah. Andai dosa itu kepada ayah dan emak kami, andai dosa itu kepada guru-guru kami, ya Allah, kami mohon pada siang hari ini dengan kedua tangan 10 jari 11 dengan kepala kami, ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan kesalahan kami, ya Allah. Setelah Kau ampunkan dosa kami, ampunkan pula dosa ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkan pula dosa ibu bapa kami, ya Rahim. Hari ini ketika disebut nama ayah dan ibu, hati kami tidak bergetar, ya Allah. Kami malah tertawa. Kami tidak bersedih, ya Allah. Tapi jauh dari hati kami, kami sangat sayang kepada ayah dan ibu kami. Andai mereka sakit hari ini, ya Allah, mereka tergeletak lemah, tertidur lemah di atas kasur mereka, kami mohon kepadamu, ya Allah, angkat penyakit mereka, sembuhkan mereka, ya Allah. Mereka tak bisa hadir melihat kami anak-anaknya tampil di sekolah TPI Gunung Pamela ini, ya Allah. Mereka tak bisa seperti kawan kami yang emaknya, ayahnya hadir melihat kami ketika sungkeman, ya Allah. Kawan kami dicium, dipeluk oleh emak dan ayah, tapi ayah kami tidak sempat datang melihat kami. Bukan karena dia tak sayang kepada kami, tapi ayah kita, dia tinggalkan semuanya, tidak lain adalah demi kita anak-anaknya. Berapa kali dia berangkat dari rumah ke hujan, berapa kali dia berangkat dari tempat tinggal kita. Terkadang panas itu sampai di ubun-ubun kepala, hampir dia pingsan dan terjatuh. Tapi dia ingat anak-anakku masuk sekolah di Gunung Pamela. Andai aku tak bekerja, bagaimana anak-anakku nasibnya nanti ketika kawan-kawannya beli jajan, beli makanan? Aku tak bisa memberikan untuk anak-anak. Maka wahai perempuan, anak-anak Ustaz, jangan pernah hari ini kita banggakan diri kita, padahal ada orang yang sangat hebat di belakang layar kita. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh puisi, di balik suksesnya kita ada produser yang sangat hebat, tidak lain adalah kedua orang tua kita. Mereka yang hari ini luar biasa. Terkadang ibu pagi-pagi dia sudah masak untuk kita, dia rela bangun di tengah malam. Karena apa? Kita menangis saat itu. Dia rela mencucikan bekas kotoran kita, dan dia selanjut memakan makanan dia. Dia tak pernah rasa jijik, dia tak pernah rasa kotor untuk kita. Tapi kenapa hari ini banyak anak-anak yang ketika emaknya hari ini sudah sakit, ayahnya sudah sakit di tempat tidur, tapi tak pernah diambilkannya minum, tak pernah diambilkannya makanan. Ya Allah, andai hari ini hati kami keras, ya Allah, dengan peringatan sungkeman di TPI Gunung Pamela, sekaligus ya Allah dengan peringatan Isra wal Mi'raj, kami mohon kepadamu, ya Allah, kabulkan segala doa-doa kami, kabulkan segala hajat dan niat kami, ya Allah. Dan andai kata, ya Allah, kami tidak seberuntung kawan-kawan kami, ayah dan emak kami sudah dahulu Engkau panggil, kami sudah tak bisa mendengar suaranya, ya Allah, tapi doa-doa kami tak akan pernah putus, ya Allah. Kami berdoa kepada mereka, jangan Kau azab kubur mereka, ya Allah, jangan Kau siksa mereka, ya Rahman. Jadikan amal ibadah mereka sebagai sahabat yang menerangi di dalam kuburnya, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, andai hari ini hidup orang tua kami, ya Allah,
Kami mohon kepadamu, jangan kau cabut dan kau panggil mereka ya Allah, sebelum kami anak-anaknya dari madrasah aliyah dan madrasah sanawiyah Gunung Pamela ini ya Allah dapat membuat mereka menangis, tapi karena keberhasilan kami anak-anaknya ya Allah ya Rahman, jadikanlah air mata yang tumpah di pipi kami sebagai rasa cinta kami kepada guru-guru kami ya Allah. Mungkin hari ini guru kami yang ada masalah, mungkin anak-anaknya lagi punya masalah ya Allah. Berkah ilmu yang mereka ajarkan kepada kami,